pagi, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di awal bulan Juli ini, dan di dalam ibadah kita online pada pagi hari ini kita akan mengikuti juga perjamuan kudus. Sebab itu mari kita siapkan hati kita, karena kita akan memperingati kembali pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, dan bagaimana penderitaan yang membawa keselamatan buat kita dan membawa banyak hal yang luar biasa untuk kita. Terimalah janji Tuhan. Tetapi sebelum itu kita mau bersama-sama membaca atau memperkatakan kembali pengakuan iman kita. Kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Dua, Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga, Tuhan Yesus Kristus. A, ilahi adanya. B, lahir dari seorang anak darah. C, hidup tanpa dosa. D, melakukan mujizat-mujizat. E, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya. F, bangkit secara badani. G, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. H, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4, oleh pelanggaran satu orang, Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 5, keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. 6, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7, karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh melalui manusia melalui doa dan iman. 8, pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9, baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. 10, pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11, kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Visi gereja kita adalah jemaat yang memiliki kerohanian yang berkualitas untuk melaksanakan amanat agung menjelang kedatangan Yesus Kristus. Misinya adalah membentuk sebuah jemaat sebagai murid Kristus yang sejati, terlibat secara aktif melayani dan menjangkau jiwa. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Terima Roh Kudus, biarkan Roh Kudus berbicara, biarkan Dia, Roh Allah sendiri bekerja di antara kita. Dimanapun Ibu, Bapak, Saudara-saudari ada, hadiratnya bisa turun di sana. Hadiratnya bisa mengurapi saudara sedemikian rupa. Saya tahu banyak dari antara kita yang sedang sakit. Beberapa di antara kita mungkin sungguh-sungguh butuh jamahan Tuhan, dan Roh Kudus mau menjamah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau masuk di dalam doa, masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku.
kami Tuhan. Beberapa dari kami punya kesulitan keuangan dan sebagainya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu menjamah kami Tuhan. Kami akan menikmati firman-Mu, kami akan menikmati persekutuan bersama-sama dengan Engkau dalam perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Tetapi sebelum itu ya Roh Kudus, jamah kami. Biarkan kami mengalami jamahan-Mu, biarkan kami
Dan saya persilakan hambanya untuk membawa firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah penghurapan Roh Kudus akan mengurapi hati kami, mengurapi pikiran kami, dimanapun kami berada, sehingga kami menjadi orang-orang yang akan mengerti kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Hamba menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui di masa pandemi COVID-19 ini. Mengapa? Karena kalau hidup kita terlalu banyak isu, terlalu banyak gosip, terlalu banyak hal-hal yang kita tidak ketahui, maka hidup kita akan secara terus-menerus dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi Alkitab mengatakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita harus mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yang perlu kita ketahui di masa pandemi COVID ini adalah bahwa salah satu halnya adalah bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus tetap mengalami pertumbuhan. Kita harus tetap bertumbuh di dalam Kristus. Kita harus tetap mengetahui misi yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara akan memperhatikan slide yang saya berikan, ada karya penebusan Kristus yang seharusnya kita pahami sebagai orang percaya. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, tetap karya Kristus nyata di dalam kehidupan kita, yaitu mengembalikan kita pada rancangan yang semula. Kalau saudara melihat bagan yang saya berikan, ada satu bagan di mana ketika kita pertama kali Adam dan Hawa diciptakan, mereka ada di dalam satu karya penciptaan yang luar biasa. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami kejatuhan, mengalami penurunan kualitas, mengalami penurunan kehidupan mereka. Maka seharusnya mereka ditebus oleh Kristus, darah Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya ketika kita sebagai orang percaya, kita bukan hanya mengalami penebusan di dalam Kristus. Kita yang jatuh di dalam dosa, hidup lama kita, hidup kita yang sebetulnya sia-sia dan tidak ada artinya. Alkitab katakan ketika kita ditebus oleh Kristus, kita mengalami satu pemulihan, satu proses pengangkatan. Dan ada hal yang harus kita jalani terus-menerus di dalam kehidupan kita setelah kita ditebus, yaitu kita harus mengalami penggenapan di dalam Kristus. Jadi saudara harus tahu bahwa kehidupan kekristenan kita adalah satu proses yang panjang. Satu proses di mana kehidupan kita bukan hanya kita ditebus oleh Kristus, tapi ada satu perjalanan untuk kita dapat mencapai penggenapan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya akan masuk dengan cepat Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi tujuan penyelamatan yang pertama? Tujuan penyelamatan yang pertama adalah memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Dulu sebelum kita ditebus oleh Kristus, kita adalah seteru, kita adalah musuh daripada Kristus, musuh daripada Allah. Kita hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Tapi ketika Kristus mati di atas kayu salib, Dia memulihkan hubungan kita. Dia mempersatukan kita kembali, menyatukan kita, membawa kita masuk di dalam rencana Tuhan. Ini menjadi satu rencana penyelamatan yang sangat besar, sangat luar biasa. Mengapa? Karena kita dulu bukanlah orang-orang yang terpilih. Kita orang-orang yang terbuang. Kita katakan kita orang-orang yang akan mati. Kita orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tapi ketika kita diselamatkan, Alkitab menjelaskan bahwa hubungan kita dengan Bapa dipulihkan kembali. Yang kedua adalah tujuan penyelamatan adalah kita dipanggil untuk masuk
di dalam kehidupan pemuritan, masuk untuk berkomitmen, masuk untuk satu ikatan janji dengan Tuhan, bahwa hidup kita seharusnya lebih baik daripada yang kemarin. Mungkin saudara-saudara menjadi orang percaya yang sering membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Tapi hari ini saya mau mengatakan jangan pernah melakukan hal itu. Mengapa? Karena kehidupan kita seharusnya hanya dibandingkan dengan kehidupan kita yang kemarin. Kehidupan kita seharusnya menjadi lebih baik dari yang kemarin. Kehidupan kita besok seharusnya lebih baik daripada kehidupan kita yang sekarang. Artinya, kehidupan kerohanian kita bertumbuh, masuk ke dalam level selanjutnya. Pertanyaannya di dalam kehidupan kita adalah, apakah saudara selama masa pandemi COVID-19 ini mengalami pertumbuhan di dalam Kristus? Apakah saudara di dalam masa pandemi COVID-19 ini ada satu perubahan yang terus-menerus dikerjakan oleh Kristus dalam kehidupan saudara? Apakah saudara di dalam masa pandemi COVID-19 ini masuk di dalam level yang lebih tinggi, tingkatan iman yang lebih tinggi, tingkatan rohani yang lebih tinggi, tingkatan percaya yang lebih tinggi kepada Tuhan? Atau justru sebaliknya, malah kita lebih banyak khawatir, kita lebih banyak takut, kita lebih banyak bersandar kepada diri kita sendiri, lebih banyak bersandar kepada orang-orang sekeliling kita? Ini menjadi pertanyaan yang seharusnya kita jawab pada hari ini. Yang selanjutnya adalah tujuan penyelamatan. Kita bukan lagi melayani dosa, tetapi kita menjadi orang-orang yang melayani Kristus. Entahkah saudara pada saat ini tinggal di rumah, tidak dapat dan tidak berdaya melakukan segala sesuatu. Saudara mungkin mengatakan kepada saya, bagaimana mungkin saya melayani Ibu Lydia? Sedangkan sekarang saya tidak bisa pergi kemanapun juga. Tapi saudara hari ini dengarin, saudara bisa membuka mata, bisa membuka telinga selebar-lebarnya, memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling saudara, memperhatikan saudara-saudara seiman yang mungkin saat ini menderita, orang-orang yang ada di sekeliling saudara, tetangga saudara, orang-orang saudara-saudara, kerabat saudara yang mungkin hari ini mengalami sakit karena pandemi COVID-19 ini. Buka mata saudara, buka telinga saudara. Mengapa? Karena pada saat ini begitu banyak orang menderita, begitu banyak orang yang sakit, begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Dan hari ini, mari kita tidak lagi melayani dosa. Jangan gunakan kesempatan di masa pandemi COVID-19 ini, karena saudara mungkin tidak bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, tidak bertemu dengan saudara-saudara seiman. Saudara hidup sendirian seenaknya saja. Saudara hidup tidak memikirkan hal-hal yang lain. Tapi hari ini justru kita harus lebih takut kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak tahu masa hidup kita. Saudara mungkin kaget dengan banyak berita yang ada, bahwa kemarin saya baru bertemu, tapi hari ini mungkin beliau sudah dipanggil pulang ke surga oleh Tuhan. Tidak ada yang tahu masa hidup kita. Jadi hari ini putuskan untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir, tujuan penyelamatan adalah menyangkal diri kita. Yesus mengatakan supaya kita memikul salib kita, menyangkal diri kita, dan mengikut Dia setiap hari. Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan hal yang senang. Tuhan tidak memanggil kita untuk selalu hidup dalam berkelimpahan. Mungkin ada masalah dalam hidup kita, tapi ingatlah ini, masalah apapun yang terjadi, persoalan apapun, pergumulan apapun yang terjadi dalam hidup kita, seharusnya membawa kita dan membuat kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, 4 hal ini, tujuan penyelamatan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kita, adalah satu proses yang panjang. Alkitab mengatakan restorasi adalah satu pemulihan dalam keadaan semula, dikembalikan posisinya. Manusia setelah jatuh ke dalam dosa tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri. Itulah sebabnya memerlukan Yesus, memerlukan seorang juru selamat. Allah mengutus anaknya untuk mengadakan pemulihan, pendamaian dengan saudara. Sehingga dengan demikian saudara dan saya, kita manusia dimampukan
lakukan untuk dapat memulihkan kehidupan kita di bawah kekuasaan, di dalam tangan Kristus yang sudah menebus hidup kita. Agar apa? Agar kita dapat menjadi ciptaan yang baru. Proses ini akan membaharui cara kita berpikir. Proses ini akan membaharui cara kita bertindak. Proses ini akan membaharui hati kita, membaharui respon kita, membaharui reaksi-reaksi kita. Mungkin dulu sebelum kita kenal kepada Kristus, reaksi kita ketika kita dilukai, ketika kita mendapatkan penghinaan, kita akan menjadi marah. Kita akan menjadi orang yang berontak. Mungkin kita angkuh, kita sombong. Kita menjadi orang-orang yang hidup di luar dari firman Allah, hidup di luar dari Roh Kudus. Tetapi hari ini, ketika kita mengenal Kristus, kalau saudara lihat pada gambar yang di sebelah kiri saudara, sebelah kanan saudara, maka saudara akan melihat ada pembaharuan di sana. Ada Kristus yang menguasai hidup saudara. Ada Roh Kudus, ada kebenaran firman Tuhan. Semua kehidupan lama seharusnya keluar dari kehidupan kita. Dan kalau kita tidak mengalami pembaharuan ini, maka di gambar selanjutnya saudara, kebenaran firman Tuhan maka akan keluar dari kehidupan kita. Banyak orang Kristen di masa pandemi COVID ini menjadi orang-orang yang berhenti bertumbuh. Orang-orang yang berhenti mengenal Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan hanya pada waktu masalah itu ada. Pada waktu hidup mereka penuh dengan beban. Tetapi hari ini, Alkitab mengatakan bahwa kita harus terus-menerus hidup di dalam Kristus. Hidup sepenuhnya di dalam Dia. Kita tidak boleh menjadi gambaran yang tadi saya katakan, orang Kristen yang tidak mengalami pembaruan terus-menerus. Mengapa? Karena semua sifat lama kita, kehidupan kita yang di luar Kristus akan kembali masuk ke dalam kehidupan kita, menguasai kita, dan membiarkan malah mengeluarkan Kristus keluar dari hidup kita. Sehingga hati-hati, kita akan menjadi orang Kristen yang duniawi, orang Kristen yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau gitu apa yang dimaksud dengan proses pembaruan? Kita akan buka bersama di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 mengatakan seperti ini. Saya akan buka bagi Bapak Ibu Saudara dan membacakannya. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Dikatakan seperti ini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pembaharuan yang betul, yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita, bertitik tolak, bermula daripada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ini, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kalau kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita, kita mengetahui kebenaran, kita hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa firman Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang seharusnya melandasi hubungan kita dengan Kristus. Dan ingatlah, kebenaran yang melandasi hubungan kita dengan Kristus adalah, dengar ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kuasa dosa telah dihancurkan. Seharusnya saudara dengar ini, walaupun saudara hidup seperti sendirian di rumah saudara, tidak ada seorang pun yang mengawasi saudara, kuasa dosa seharusnya tidak lagi menguasai hidupmu. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Saudara harus bertaut erat, berpaut hatimu kepada Kristus, lekat dengan Dia. Mengapa? Karena kuasa dosa telah dihancurkan oleh Kristus. Dan ingat ini,
perubahan hidup menuntut kita bertindak sesuai kebenaran. Kita seharusnya tindakan kita, hidup kita tidak lagi bereaksi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah sebabnya ada dua hal penting yang disebut kebenaran. Yang pertama adalah firman Tuhan. Tadi kita sudah baca ayatnya dari Yohanes pasal yang 17, ayat yang ke-17. Bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Dan yang kedua, yang menjadi dasar kebenaran adalah ketiga pribadi Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga mengatakan dengan jelas seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dialah kebenaran, Allah yang benar, dan kebebasan, kemerdekaan sesungguhnya adalah ketika kita mengenal Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yang kedua adalah Yesus Kristus yang disebut sebagai kebenaran. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-21, Roma pasal yang kelima ayat 21 mengatakan dengan jelas, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita adalah sumber kebenaran itu yang akan membebaskan saudara untuk dapat bertumbuh dengan pesat, untuk dapat bertumbuh dengan benar di masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, yang menjadi sumber kebenaran adalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus sendiri adalah kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, satu hal yang paling penting adalah bahwa kita meminta Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Apa yang dilakukan oleh kebenaran? Kebenaran dalam firman Tuhan seharusnya menjadi value, nilai pribadi yang kita anut. Artinya keputusan-keputusan kita, cara kita berpikir, apa yang ada di dalam diri kita, apa yang insight, yang sesuatu dalam hati kita, roh kita, pikiran kita, harusnya dikuasai oleh kebenaran. Kebenaran di dalam Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus seharusnya mengubahkan kehidupan kita dari dalam keluar. Dengar ini, dari dalam keluar, sehingga kebenaran itu akan terlihat dari seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan pada masa-masa yang sulit, bahkan pada masa-masa di mana ujian dalam kehidupan kita begitu berat. Saudara mungkin saat ini mengalami sakit. Saudara mungkin mengalami kesulitan perekonomian, mengalami masalah pekerjaan. Di hari ini, bersandarlah penuh kepada Kristus. Bersandarlah penuh kepada kebenaran di dalam Kristus. Bersandarlah penuh kepada Roh Kudus. Mengapa? Karena ketika kita hidup di dalam Dia, maka kebenaran itulah yang akan keluar dan memerdekakan kita. Apa yang terjadi ketika kebenaran itu ada di dalam diri orang percaya? Maka kebenaran itu yang pertama akan mengubahkan kehidupan manusia lama kita. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Dikatakan seperti ini, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ayat 16 mengatakan, apakah kamu tidak tahu
bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam keadaan dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudara, kita tidak dapat lagi berbuat dosa. Kebenaran akan membuat kita menjadi orang-orang yang hidup, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Bukan alasan ketika orang tidak melihat kita. Integritas adalah masa waktu ketika orang tidak melihat kita, kita tetap mampu melakukan hal yang benar. Saudara, mungkin tidak ada orang-orang di sekelilingmu, tapi ingat ini, kebenaran itu ketika ada di dalam dirimu akan membuat saudara berpikir dengan cara yang benar, merasa dengan cara yang benar, bertindak dengan cara yang benar, dan merespon dengan cara yang benar. Itulah satu hal yang penting. Yang kedua adalah membuat orang percaya, menyerahkan anggota tubuh mereka sebagai hamba kebenaran. Saudara, dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 13 dikatakan, Paulus mengatakan bahwa menyerahkan diri kita kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang sebagai orang yang sekarang hidup, menyerahkan anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita dimerdekakan untuk menjadi hamba kebenaran. Seharusnya kita bebas untuk melakukan kebenaran. Itulah sebabnya apa yang sebetulnya harusnya terjadi. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus harus menjadi Tuhan atau bos dalam kehidupan kita. Kebenaran akan memberitahukan kepada kita, who is the boss in your life? Siapa bos kita? Siapa Tuhan kita? Apakah Tuhan kita diri kita sendiri? Apakah Tuhan kita harta kita? Apakah Tuhan kita kekayaan kita? Apakah Tuhan kita orang-orang yang kita kasih? Apakah Tuhan kita justru adalah Kristus dan kebenaran firman Tuhan? Karena yang seharusnya terjadi sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes, bahwa Kristus harus semakin lebih besar daripada sebelumnya, dan aku harus semakin lebih kecil. Siapa bos di dalam kehidupan kita, saudara? Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan dengan jelas bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yesus sudah mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur. Kalau saudara tahu pohon anggur itu adalah satu pohon yang memiliki satu batang utama, dan ranting-rantingnya akan merambat ke sekelilingnya. Saudara tahu apa yang terjadi kalau ranting itu dipotong dari pokok anggur yang utama? Di sini dikatakan dalam ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Mengapa Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan bukan pohon yang lain? Karena ketika pokok anggur itu dipisahkan, ranting itu dipisahkan dari pokok anggur, maka ranting itu akan menjadi kering dan mati. Dia akan terpisah selama-lamanya. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus dan Kristus tidak tinggal di dalam kita, maka dikatakan kita akan dipotong. Hidup kita akan terputus dari pokok anggur yang utama, yaitu Kristus. Kita tidak akan melekat erat dengan Dia. Kita tidak akan mendapatkan kebenaran dari Dia. Kita tidak akan mendapatkan kehidupan dari Dia. Saudara mungkin menghadapi masa pandemi COVID ini akan semakin stres. Saudara akan semakin menjadi pusing, kekhawatiran. Jujur aja saudara, sebetulnya semua orang itu parno, takut dengan kondisi sekarang ini. Bahkan di dalam
kondisi sekarang ini katanya kita berlintasan saja, berpapasan muka saja. Kalau kita menghirup udara yang sama, maka saudara kita akan menjadi orang-orang yang terinfeksi. Bukankah itu menakutkan? Tapi kalau kita melekat erat kepada Kristus, kita ada di dalam Dia, dan firman-Nya ada di dalam kita. Alkitab katakan kita akan berbuah banyak, bahkan pada masa yang kering seperti ini. Kita tidak bisa hidup lepas daripada Kristus. Karena kalau kita lepas dari pokok anggur ini, maka ranting hidup kita akan menjadi kering. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak akan menjadi siapa-siapa. Justru di masa pandemi COVID ini, kita akan menjadi semakin jauh dari Tuhan. Kita akan semakin, hidup kita akan semakin sengsara dan kering. Saudara, apa yang akan dihasilkan oleh kebenaran kalau kebenaran itu akan memerdekakan kita? Kita akan menjadi seorang Kristen yang FAT, fact, kata gemuk dalam bahasa Inggris, yaitu faithful, available, and teachable. Banyak orang Kristen hanya punya salah satu saja. Faithful artinya setia, saudara. Available artinya bersedia. Dan teachable artinya diajar. Orang-orang yang melekat kepada Kristus, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, maka dia akan setia. Apapun kondisi saudara saat ini, apapun permasalahan yang saudara hadapi, saudara mungkin merasa tertekan, saudara mungkin merasa tidak tahu jalan keluar. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran, kau akan setia, saudara. Engkau akan berpegang pada kebenaran itu. Engkau akan melekat erat kepada Kristus. Dan dikatakan yang kedua adalah available. Artinya saudara menjadi orang yang siap sedia. Saudara bersiap sedialah. Timotius katakan, baik atau tidak baik waktunya. Siap sedia untuk melayani Tuhan. Siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan. Siap sedia untuk menjadi orang yang baik di tengah-tengah orang yang tidak baik. Siap sedia untuk menjadi orang yang setia di tengah-tengah orang yang tidak setia. Siap sedia untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan di tengah-tengah kondisi yang semakin berat ini. Siap sedia karena mungkin kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Dan yang terakhir adalah kita menjadi orang-orang Kristen yang teachable. Kita menjadi orang Kristen yang hatinya mudah diajar. Alkitab katakan di masa terakhir banyak orang memalingkan telinganya kepada dongeng, kepada isapan jempol, kepada berita-berita yang ingin mereka dengar, kepada hal-hal yang mungkin tidak benar. Ada banyak hal yang sekarang menjadi rumor, saudara. Saudara mungkin menjadi bagian dari orang-orang yang kadang tidak percaya adanya pandemi COVID-19. Saudara mungkin katakan itu hanya politik belaka. Tapi saudara tahu, banyak di sekeliling kita yang bergelimpangan terkena penyakit COVID-19. Ini bukan masalah politis, saudara. Ini bukan masalah bahwa tesnya tidak benar dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah, apakah saudara memiliki hati untuk tetap dapat mudah dibentuk di masa pandemi COVID-19 ini? Karena kita menjadi orang yang keras hati dan tidak mau mendengar. Karena kita sedang memalingkan telinga kita hanya kepada dongeng. Memalingkan telinga kita hanya kepada hal-hal yang ingin kita dengar. Tapi hari ini, kalau kebenaran itu akan memerdekakan kita, maka saudara, hati kita seharusnya menjadi hati yang mudah dibentuk. Bagaimana kondisimu hari ini? Apa yang terjadi dengan saudara? Apa yang terjadi dengan kehidupanmu? Masihkah kebenaran firman Tuhan memerdekakan kehidupanmu, saudara? Masihkah kerinduanmu akan Tuhan tetap melebihi segala-galanya? Masihkah hidupmu melekat erat kepada Kristus? Masihkah engkau sungguh-sungguh hidup bagi Kristus di tengah-tengah masa yang semakin berat ini? Hari ini, datang kepada Tuhan. Angkat hatimu dengan sungguh-sungguh. Saya tidak dapat menjamin
Tuhan juga tidak dapat menjamin masa ke depan saudara. Karena Alkitab mengatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama, bahwa hari-hari terakhir akan menjadi masa yang sukar. Dan mungkin kita sedang alami. Kita mungkin tidak berdaya untuk melakukan segala sesuatu. Tapi hari ini, lekatkan dirimu kepada kebenaran. Pautkan dirimu kepada Alkitab firman Tuhan. Ikat dirimu dengan Kristus. Biarkan hidupmu ada di dalam naungan Allah Bapa. Dan biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupanmu setiap hari. Supaya apa saudara? Supaya engkau menjadi orang-orang Kristen yang setia, yang siap sedia kapanpun juga, dan menjadi orang-orang Kristen yang mudah diajar. Tundukkan kepalamu dan taruh tanganmu di depan dadamu. Katakan, biarkan hidupmu sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Melekat erat dengan Tuhan. Hidupmu diubahkan oleh kebenaran. Dan sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak dapat meramalkan, kita tidak dapat membayangkan 1-2 hari mendatang, 1-2 minggu mendatang, 1-2 bulan mendatang, atau bahkan 1-2 tahun mendatang. Tapi hiduplah erat dengan Kristus. Biarkan Dia yang menguasai kehidupanmu. Biarkan Dia yang menjadi Tuhan atas hidupmu, menjadi bos atas hidupmu. Biarkan Dia yang mengubahkan engkau dari hari ke hari. Biarkan engkau menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Bapa, hari ini hamba berdoa kepada seluruh jemaatmu yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan menaruh tangan mereka di depan dada mereka. Bapa, jamah mereka dimanapun mereka berada. Kuatkan mereka, kuatkan iman mereka di tengah kondisi yang semakin berat ini. Bapa, hamba berdoa agar tanganmu terulur kepada mereka. Menjamah hidup mereka, mereka yang sakit, mereka yang ada dalam kesulitan, mereka yang ada yang dalam kesukaran. Biarkan mereka melekat erat kepada firman Tuhan dan kepada Kristus. Sungguh-sungguh bersandar di tengah-tengah masa yang berat ini. Dan biarkan mereka hidup hanya bagi kemuliaan Tuhan. Melakukan kebenaran di dalam hati mereka. Kebenaran menguasai pikiran mereka. Kebenaran membuat mereka bertindak dengan benar dan merespon dengan benar. Hamba berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang akan menuntun hidup kami dan membawa hidup kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada. Setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini akan diubahkan oleh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar, dan firman Tuhan ini sama-sama mengajak kita untuk melakukannya sehingga hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sekalipun saudara lakukan di dalam rumah. Datanglah dengan penuh hormat, datanglah penuh syukur kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan datang dengan sembarangan, tapi datanglah dengan penuh sukacita, tapi juga dengan penuh hormat, karena kemuliaan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita ketika saudara dan saya melakukan perjamuan kudus ini. Saya mau berdoa buat saudara, persiapkan anggur saudara, persiapkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan anggur yang disediakan melambangkan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk melakukannya, untuk percaya seutuhnya, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Oleh sebab itu kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu di masa-masa pandemi ini. Kami mau tetap memegang firman-Mu, memegang tangan-Mu, percaya kepada janji-Mu. Dan hari ini
teristimewa kami akan melakukan perjamuan kudus. Ini adalah perintah-Mu, dan ketika kami melakukannya, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, menjamah setiap unsur-unsur dari perjamuan ini. Bukan hanya menjamah, tapi memberkatinya. Bukan hanya memberkatinya, tapi menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kalau kami sakit, jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sembuhlah kami. Kalau kami berbeban berat, angkat dan beban kami. Beri kami kelegaan dan sukacita. Kalau kami menghadapi persoalan-persoalan yang lain, Tuhan tolong kami supaya kami melihat kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menikmati, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi, taruhlah tangan-Mu di atas kedua unsur ini dan nyatakan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti saudara yang melambangkan tubuh Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dan izinkan Tuhan menjamah, mengurapi dan menyatakan kemuliaannya. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya, haleluya. Panggil Tuhan kita. Bersyukurlah saudara-saudaraku, ucapkanlah syukurmu, panggil nama Tuhan kita. Berseru-serulah, agungkan namanya. Berterima kasihlah karena Dia mau mati buat saudara dan saya. Haleluya. Angkatlah cawan saudara di hadapannya dan izinkan cawan ini, cawan saudara, dijamah, dan Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorailah kepada Tuhan. Katakan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selalu baru buat kami. Terima kasih untuk kesegaran. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima dan akan kami terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang dahsyat, Allahku yang heran. Terpuji-pujilah Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari angkat tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur di atas semua dari ibadah kita hari ini. Engkau yang sudah diberkati, katakan bersyukurlah. Engkau yang sudah ditolong oleh Tuhan, bersyukurlah. Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Oleh sebab itu angkatlah tanganmu saudara-saudaraku. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi, memberkati, juga menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan
Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.